bahwa cukup tertekan juga sang capres ini karena menggugat seseorang yang hidupnya itu sangat banyak dalam posisi oposisi, bahkan kemudian dalam situasi itu pun dia membentuk dan mengorbitkan banyak tokoh-tokoh dalam situasi beroposisi itu, termasuk saya kira Gubernur Jakarta yang lalu Bung Anies Baswedan itu diorbitkan. Saya tahu betul prosesnya karena sebenarnya di koalisi waktu itu yang sudah bersiap-siap untuk dicalonkan oleh Pak Prabowo dan koalisinya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra yang waktu itu surveinya sangat tinggi melawan Ahok. Tapi kemudian Bung Anies masuk belakangan atas rekomendasi dari Pak JK waktu itu yang menelpon dari luar negeri. Cuitan Fahri Hamzah berbalik sindiran menohok seusai menagih partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mundur dari Kabinet Jokowi. Kini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu disindir balik oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Bestari Barus. Fahri Hamzah yang bergabung dalam tim Prabowo dan Gibran ini mulainya mencuit kabar menteri dan menteri dari partai politik pendukung Capres nomor urut 1, Anies Baswedan akan mundur dari kabinet. Diketahui dua partai pendukung Anies Baswedan yakni Partai Nasdem dan PKB saat ini masih berada di dalam kabinet Presiden Jokowi. Cuitan tersebut sempat direspon Anies Baswedan, namun Capres nomor urut 1 itu ogah memberi komentar lebih lanjut. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Sementara itu, dalam tayangan Kompas Petang, Fahri Hamzah menjelaskan, cuitan tersebut berawal dari perdebatan di grup WhatsApp seusai debat Capres pertama. Fahri mempertanyakan konsistensi perkataan dan sikap Anies dalam debat yang menyinggung Prabowo Subianto tidak tahan mengambil peran oposisi. Nah, perdebatan itu yang kemudian mengantarkan kepada informasi yang saya dengar bahwa cukup tertekan juga sang capres ini karena menggugat seseorang yang hidupnya itu sangat banyak dalam posisi oposisi, bahkan kemudian dalam situasi itu pun dia membentuk dan mengorbitkan banyak tokoh-tokoh dalam situasi beroposisi itu, termasuk saya kira Gubernur Jakarta yang lalu Bung Anies Baswedan itu diorbitkan. Saya tahu betul prosesnya karena sebenarnya di koalisi waktu itu yang sudah bersiap-siap untuk dicalonkan oleh Pak Prabowo dan koalisinya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra yang waktu itu surveinya sangat tinggi melawan Ahok. Tapi kemudian Bung Anies masuk belakangan atas rekomendasi dari Pak JK waktu itu yang menelpon dari luar negeri. Ia mengaku tahu proses ketika Anies dicalonkan Prabowo maju di Pilgub DKI Jakarta. Fahri mengklaim nama Anies masuk belakangan atas rekomendasi Yusuf Kala ketika Prabowo Subianto dan koalisinya telah menentukan Yusril Iza Mahendra bakal maju di Pilgub DKI Jakarta. Jadi sebenarnya itulah yang saya tagih sekarang ini. Kalau ada keseriusan menjadi oposisi, mari betul-betul kita tegakkan etika. Menurut Fahri, yang dilakukan Prabowo pada 2019 itu bukan tidak kuat beroposisi, melainkan ingin mewujudkan rekonsiliasi. Jadi menuduh Pak Prabowo nggak kuat beroposisi itu ngawur, nggak kenal Pak Prabowo, nggak kenal sejarah. Itu yang ingin saya sampaikan dari kemarin. Atas dasar ini, Fahri Hamzah meminta Anies dan partai pendukungnya konsisten dalam bersikap. Maka sekarang buktikanlah dengan diri Anda sendiri yang tidak pernah punya record yang baik dalam oposisi untuk sekarang mengambil sikap oposisi dengan cara mengajak partai-partainya dan mendengar ini semua. Kita senang kalau memang itu akan dilakukan gitu loh. Saya kira... Reaksi Fahri Hamzah tersebut lantas dibalas oleh Timnas Amin, Bestari Barus.
Menurut Bestari, komentar tersebut hanya akal-akalan Fahri Hamzah yang ingin masuk ke dalam kabinet Jokowi. Apa masalahnya? Wong Pak Jokowi aja nggak mempermasalahkan, kok malah Bang Fahri yang mempermasalahkan. Oke. Bang Fahri. Atau mungkin posisi kami hari ini masalah kali buat Bang Fahri gitu. Betul, Bang Sehingga Fahri. sangat ingin ada menteri yang diresapel biar Bang Fahri bisa masuk lah 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan di situ. Atau bagaimana? Ia juga membantah pernyataan Fahri Hamzah soal oposisi, mengingat Anies Baswedan tak pernah menyatakan dirinya mengambil sikap melawan pemerintah. Dan sampai hari ini saya heran, kenapa Anies dianggap oposisi? Kapan beliau menyatakan dirinya oposisi? Dan ke siapa kami oposisi, Pak Anies ini? Memang Pak Jokowi sudah ada secara final menyatakan saya mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Lantas, Bestari juga menyindir Fahri Hamzah agar memikirkan soal partainya sendiri, tidak perlu mengusik partai lain. Bang Terus Fahri. yang dituduh tidak kuat oposisi itu apa terus dasarnya? Allah, inilah Bang Fahri sebaiknya besarkan partai kita supaya nanti. Nah, Anda kembalikan dulu dong, karena di luar sana ada klaim seolah-olah Pak Prabowo tidak kuat hanya sekedar untuk lalu kemudian elektoral. Coba Elektoral. gabung dengan pemerintahan, gabung dengan pemerintahan itu Baik, rekonsiliasi. menarik nih. Tadi ada kata elektoral ya yang disinggung ya. Gimana sih? Tahan Pak Bes. Bang Fahri, tahan dulu ya. Tadi ada disinggung soal elektoral. Saya ingin langsung tanya ke Mas